Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizal Amri dengan NIM G0025233 dari kelompok A5. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dari dinding abdomen, kemudian traktus digestivus superior berupa gaster dan traktus digestivus inferior berupa appendix. Kemudian yang pertama ada skenario 1, yaitu Dava sedang maraton One Piece dari episode 1. Ia melihat Zoro sering berlatih angkat beban dan punya perut six pack. Dava juga ingin punya perut six pack seperti Zoro dan memutuskan untuk mulai latihan. Namun ia bingung harus melatih otot apa, sehingga ia bertanya pada kamu yang kebetulan sedang mempelajari anatomi abdomen. Pertama, jelaskan pembagian lapisan dinding abdomen anterolateral dan posterior. Kedua, jelaskan mengenai sistem otot yang ada di abdomen. Yang ketiga, jelaskan mengenai organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Kemudian yang pertama ada dinding abdomen anterolateral yang memiliki 7 lapisan. Nah, dari yang paling superficial ada kulit. Nah, kulit ini merupakan lapisan yang melekat pada struktur di dalamnya secara longgar kecuali pada umbilikus. Kemudian yang kedua ada fascia superficialis yang tersusun atas fascia camber dan fascia scarpa. Nah, fascia camber ini merupakan situs utama penyimpanan lemak yang memiliki ketebalan bervariasi. Kemudian untuk fascia scarpa merupakan lapisan membranosa tipis dengan berisi sedikit atau tanpa lemak yang pada pria akan berlanjut menjadi fascia dartos dan pada wanita akan menjadi komponen utama dari labium majus pudenda. Kemudian yang ketiga ada fascia profunda yang merupakan lapisan yang menutupi muskulus dan terletak tepat bagian dalam dari fascia scarpa. Kemudian ada musculi et aponeurosis yang tersusun atas musculus obliquus externus abdominis, obliquus internus abdominis, dan transversus abdominis. Kemudian ada rectus abdominis dan pyramidalis abdominis. Nah, pada gambar ini hanya terlihat obliquus externus abdominis, obliquus internus abdominis, dan transversus abdominis karena merupakan gambar dari dinding abdomen lateral. Kemudian yang kelima ada fascia transversalis yang putih, merupakan lapisan berkelanjutan dari fascia profunda yang memagari kavitas abdominalis dan berlanjut ke dalam kavitas pelvis yang terlihat pada sebelah dari musculus transversus abdominis. Kemudian ada fascia extraperitonealis yang berisi jaringan lemak yang memisahkan fascia transversalis dengan peritoneum. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh ada peritoneum parietal. Nah, peritoneum parietal ini merupakan lapisan yang melapisi bagian dalam dari dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen. Kemudian selanjutnya ada dinding abdomen posterior yang berbeda dengan anterolateral karena ada 5 lapisan. Yang pertama ada kulit, kemudian ada fascia superficialis dorsi. Kemudian pada muskulusnya terbagi menjadi 4 lapisan. Yang pertama, lapisan pertama ada musculus latissimus dorsi. Lapisan kedua ada musculus obliquus externus abdominis. Kemudian ada musculus erector spinae. Kemudian ada musculus longissimus dorsi. Kemudian ada musculus serratus posterior inferior. Kemudian pada lapisan ketiga ada musculus multifidus, musculus interspinalis, musculus obliquus internus abdominis. Kemudian pada lapisan keempat ada musculus quadratus lumborum, iliopsoas, dan musculus transversus abdominis. Kemudian pada lapisan keempat ada jaringan lemak yang merupakan fascia extraperitonealis. Kemudian yang kelima ada peritoneum parietal. Selanjutnya ada sistem otot dari anterolateral dinding abdomen. Yang pertama ada musculus rectus abdominis yang ini akan dipisahkan oleh linea alba. Kemudian ini ada 3 segmen yang dipisahkan oleh intersection tendinae setinggi yang processus hypoideus, tinggi umbilicalis, dan setinggi keduanya. Kemudian ada musculus pyramidalis yang bentuknya triangular kecil
dan tidak selalu ada pada setiap orang. Kemudian selanjutnya ada flat muscle pada lateral. Urutannya dari paling superficial ada musculus externus obliquus, bentuknya seperti V. Kemudian ada musculus obliquus internus yang bentuknya seperti huruf A. Kemudian yang terakhir ada musculus transversus abdominis. Kemudian ada musculus pada posterior dari dinding abdomen. Yang pertama ada musculus obliquus externus, musculus obliquus internus, dan musculus transversus abdominis. Kemudian ada musculus serratus posterior inferior, kemudian ada musculus latissimus dorsi, kemudian di sini ada musculus lumborum quadratus, kemudian ada musculus erector spinae. Kemudian pada gambar ini ada musculus obliquus externus, musculus obliquus internus, dan musculus transversus abdominis. Kemudian di sini ada musculus psoas minor, di sini ada psoas mayor, dan musculus iliacus. Yang ketiga ini akan membentuk musculus iliopsoas. Kemudian ada organ intraperitoneal dan organ retroperitoneal. Nah, organ intraperitoneal itu adalah organ yang seluruh permukaannya dilapisi peritoneum dan berada dalam kavitas peritonealis. Sedangkan organ retroperitoneal berada di luar kavitas peritoneum dan dilapisi peritoneum pada anteriornya saja, bukan seluruh permukaan seperti organ intraperitoneal. Nah, ini adalah contoh organ intraperitoneal dilapisi oleh seluruhnya oleh peritoneum. Sedangkan ini adalah organ retroperitoneal yang dilapisi pada anteriornya saja. Nah, untuk organ-organnya ini bisa dihafal dengan singkatan Seth-Packer untuk si retroperitoneal. S untuk suprarenal gland, kemudian A untuk aorta, D untuk duodenum kecuali pars superior, kemudian P pankreas untuk kecuali cauda, U untuk ureter, C untuk colon ascendent dan colon descendant, K untuk kidney atau ginjal, kemudian E untuk esophagus, dan R untuk rectum. Kemudian untuk organ intraperitoneal ya, selain yang Seth-Packer, yaitu ada yang pertama ada gaster, kemudian ada duodenum, yang pars superior, kemudian ada jejunum, ileum, appendix, kemudian ada kolon transversum, kolom sigmoid, kemudian ada pankreas bagian cauda, dan ada lien serta hepar. Kemudian skenario yang kedua, Rama gemar menonton Tan Boy Kun di YouTube. Setelah melihat dia makan mie pedas dan ayam goreng, Rama langsung memasak 2 bungkus mie pedas dan membeli 2 porsi ayam goreng. Keesokan harinya Rama curhat ke kamu karena merasakan sakit perut hingga kerongkongannya terasa panas. Kamu pun curiga Rama mengalami GERD. Jelaskan anatomi gaster serta sphincter yang ada di gaster. Selanjutnya yaitu struktur anatomi dari gaster. Yang pertama ada fundus, yang merupakan bagian atas dari gaster yang bentuknya seperti kubah. Kemudian ada pars cardiaca yang merupakan tempat berhubungan dengan esophagus. Nah, pada pars cardiaca ada orificium cardia setinggi ke vertebrae thoracal ke-11. Kemudian ada corpus. Corpus ini merupakan bagian terbesar dari gaster yang bentuknya pada bagian dalamnya ada lipatan-lipatan yang disebut plica gastrica atau rugae. Nah, pada korpus ini sebagai tempat sekresi dari pepsinogen dan HCl. Kemudian ada pars pylorica yang tersusun atas antrum dan canalis pyloris. Pada antrum fungsinya sebagai penggilingan dan pengaturan pengosongan lambung, sedangkan canalis pylorus akan menghubungkan ke duodenum. Nah, pada pylorus ini ada orificium pyloricum setinggi vertebrae lumbal 1. Kemudian di sini ada incisura cardiaca,
Kemudian di sini ada incisura angularis, kemudian ada struktur curvatura minor yang melekat ke omentum minus dan curvatura mayor yang melekat pada omentum maius. Kemudian selanjutnya ada sphincter. Nah, sphincter pada gaster ada dua. Yang pertama ada yang terlihat jelas yaitu sphincter pylorus. Nah, sphincter pylorus ini merupakan penebalan dari otot sirkular dari dinding gaster. Fungsinya mengatur pengosongan gaster ke duodenum dan mencegah reflux duodenum ke gaster. Kemudian yang kedua ada LES atau lower esophageal sphincter. Nah, berbeda dengan sphincter pylorus, LES ini bukan merupakan penebalan dari struktur otot, melainkan merupakan zona tekanan tinggi yang berasal dari tekanan fisiologis dan struktur sekitarnya, seperti ada diapit oleh diafragma, kemudian di sini ada sudut angle of fish, kemudian ada peran dari ligamen prenoesophageal dan lain-lain. Nah, fungsinya si sphincter LES ini adalah mengatur masuknya makanan ke lambung dan mencegah reflux dari gaster ke esofagus. Kemudian skenario yang ketiga, Raka, seorang siswa kelas 2, merasa perutnya sakit sejak pagi. Awalnya rasa nyeri muncul di sekitar pusar dan hanya terasa seperti kram ringan. Namun beberapa jam kemudian nyeri tersebut berpindah ke bagian kanan bawah perut dan semakin tajam. Raka juga merasa mual, hilang nafsu makan, dan ketika teman sekelasnya menekan sedikit area tersebut, rasa sakitnya bertambah hebat. Jelaskan letak-letak appendix, letak yang paling umum, cara pengukuran, beserta nama garis dan titik pengukurannya. Selanjutnya variasi letak appendix. Yang pertama ada post-ileal, mengarah ke arah jam 1 atau jam 2. Ini terletak lebih mengarah ke kiri di belakang ileum dan mesenterium. Kemudian ada pre-ileal, mengarah ke jam 1 atau jam 2 juga. Ini terletak lebih mengarah ke kiri di depan ileum dan mesenterium. Yang ketiga ada pelvicum, ke arah jam 5. Ini mengarah ke bawah melewati psoas mayor dengan ujungnya melebihi tepi atas panggul bawah. Kemudian ada subsekal, mengarah ke arah jam 6. Ini terletak descendent ke caudal. Kemudian yang terakhir ada retrosekal, ini mengarah ke jam 11, terletak di belakang sekum mengarah ke atas. Dan ini bentuk atau letak yang paling umum dari appendix, yaitu retrosekal. Ini presentasenya sekitar 60-65%. Kemudian untuk yang kedua yaitu ada pelvicum, itu sekitar 30-35%, kemudian subsekal itu kurang lebih 2%. Kemudian yang terakhir pre-ileal dan post-ileal ini hanya sekitar 1-2%. Kemudian yang terakhir adalah letak appendix berupa cara pengukuran, nama garis, dan nama titik dari letak appendix. Yang pertama, menurut garis Lange, itu diukur dari sias dextra ke sias sinistra. Nah, pada pengukuran ini letak appendix ujungnya itu berada pada 1/6 lateral dextra di sini. Kemudian menurut garis Monro-Pitster diukur dari sias dextra ke umbilicus. Nah, kurang lurus dari sias dextra ke umbilicus. Nah, letak dari si appendix ini pada sepertiga lateral garis Monro-Pitster di sini. Ini disebut sebagai titik McBurney. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.